dengan penampilan yang baru. Baik, terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketua dan pimpinan yang saya hormati, para Dirjen, Pak Sekjen dan Eselon 1, baik dari KP dan para direksi Pupuk Indonesia. Pertama-tama saya tidak akan masuk kepada tentang kota dan lain sebagainya. Tapi saya ingin menyikapi terhadap berbagai persoalan yang tadi telah disampaikan dan diutarakan oleh pemerintah maupun juga kawan-kawan. Kalau kita bicara masalah pupuk, tadi Pak Sekjen di awal penyampaiannya sudah jelas bahwa pupuk adalah kebutuhan dasar untuk meningkatkan produksi. Ini prinsipnya sudah jelas. Dan ketika itu Bapak Presiden juga sudah menyampaikan berkali-kali, memberikan peringatan bahwa produksi pangan harus ditingkatkan, harus digenjot. Tetapi untuk menggenjot itu kan tidak seperti ngondel sepeda. Ada sepeda, diondel satu orang, selesai. Kalau pupuk ini berbagai persoalan yang muncul adalah pertama adalah regulasi. Kalau saya lihat dari persoalan yang muncul dari awal ini kan regulasi. Nah, regulasi ini saya masih ingat di ruangan ini juga, dulu pupuk subsidi itu kan tidak untuk semua komoditi. Hanya untuk terbatas tanaman pangan. Karena memang tujuannya adalah meningkatkan produksi pangan. Tetapi sekarang begitu pupuk subsidi dibuka, melebar, semuanya menggunakan pupuk subsidi. Dari berbagai jenis. Nah, pertanyaannya adalah kalau ini pemerintah tidak mulai kontrol kembali, tidak mulai menegaskan kembali tujuan pupuk subsidi untuk siapa? Ya untuk kalangan masyarakat petani yang tidak mampu. Bukan petani yang kaya. Faktanya di lapangan itu sekarang pupuk subsidi ini menjadi rayahan. Dulu pernah kita temukan di gerobokan itu, dioploslah. Ternyata yang pengoplosnya itu adalah ada backingnya juga. Nah, seperti ini. Kita tidak boleh menutup mata persoalan seperti ini. Dan juga jangan menganggap bahwa petani kita juga jujur. Ada petani juga daripada saya harus bertani juga susah-susah tidak menguntungkan. Akhirnya mereka hanya menggunakan kartu tani digadekan aja untuk menebus dan dijual pupuknya kepada orang lain. Ini semua persoalan. Nah, oleh karena itu regulasi ini menjadi penting, Ibu Ketua. Saya sangat sepakat dan setuju bahwa regulasi ini harus dibedah dan kemudian diperbaiki. Komitmen pemerintah ini apakah kita akan berikan subsidi untuk seluruh komoditi tanaman pangan atau kita kembalikan seperti masa lalu terbatas. Kalau untuk semua komoditi seperti sekarang ini, ada singkong, ada tebu, dan lain sebagainya, kuatkah APBN kita menopang subsidi? Saya yakin tidak akan kuat untuk menopang itu. Jadi kebijakan Menteri Keuangan mempertimbangkan itu. Karena teman-teman di Kementerian Pertanian itu lebih membuat kebijakan yang sifatnya populis. Kalau udah banyak memberikan subsidi, mengumumkan sekian juta ton, itu seperti pahlawan. Padahal sebetulnya itu tidak seperti itu. Ini satu hal. Dan kedua, juga yang terkait dengan masalah KKP. Ini KKP ini mohon maaf. Waktu saya menjadi pimpinan komisi di tahun 2009, menterinya dari Pak Fadel sampai Pak Cicip, sudah saya ingatkan bahwa KKP jangan gandul terus di Kementerian Pertanian tentang pupuk subsidi. Tapi sampai sekarang menteri sudah ganti berkali-kali, tetap gandul di Kementerian Pertanian. Padahal ketika itu KKP sudah memiliki kementerian sendiri. Kenapa tidak mengajukan sendiri alokasi pupuk? Padahal itu juga menjadi kebutuhan daripada pembudidaya. Nah, oleh karena itu ini regulasi yang harus kita perbaiki karena tadi Pak dari KKP menyampaikan bahwa salah satu yang menganggap itu ada aturan hukum yang belum mengakomodir. Oleh karena itu momen ini menjadi penting untuk membedah daripada regulasi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan masalah distribusi. Saya pernah mendapatkan informasi ketika itu dengan adanya e-puber. Itu sangat sederhana. Hanya menggunakan KTP katanya udah bisa menulis. Tapi faktanya sampai sekarang ini e-puber juga semakin menyulitkan daripada petani itu sendiri, bahkan distributor. Nah,
Dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, saya minta kepada pemerintah tegas saja. Jangan membuat kebijakan yang sifatnya ambivalen. Kartu tani diberlakukan, ibu diberlakukan, akhirnya bingung yang di lapangan. Dan pembuat kebijakan, saya mohon, ayolah kita melihat di lapangan kondisi petani kita itu seperti apa. Apakah petani kita ini udah aware terhadap masalah teknologi? Apakah yang namanya frekuensi itu bisa dijangkau sampai ke desa? Belum semua terjangkau oleh karena itu. Jadi ini persoalan-persoalan teknis juga menjadi kendala di lapangan. Oleh karena itu saya minta kepada pemerintah tegas saja, jangan ada dalih IKTP ibu lebih bagus atau kartu tani lebih jelek, putuskan aja satu. Kalau memang ibu ber, kalau memang kartu tani. Jadi tidak membingungkan masyarakat. Ini yang minta penegasan. Kemudian juga yang terkait dengan masalah kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi. Karena terlalu banyaknya birokrasi tadi, akhirnya petani kita ini sudah mulai katanya kemarin 9, sekian juta ton itu untuk masa tanam kedua. Tetapi keputusannya itu kebijakan ini sampai masa tanam kedua habis, ini belum turun. Tadi disampaikan oleh Pak Diro juga. Karena birokrasi. Nah, apakah kebijakan yang terkait dengan pupuk ini perlukah surat gubernur? Perlukah bupati? Perlukah kepala desa juga mengatur? Coba kita flashback. Kembali di zaman era Orde Baru. Tidak ada persoalan yang berbelit-belit seperti mengenai pupuk. Waktu itu KUD langsung di-drop dari petani ketika itu. Nggak ada distributor, nggak ada pengecer, semua berjalan dengan lancar. Tapi kenapa justru sekarang ini semakin canggih, semakin sulit masyarakat itu untuk mendapatkan hak-haknya. Jadi mohon maaf Bu Ketua, pimpinan semuanya dan para anggota, tujuan daripada negara ini hadirkan untuk memberikan kemudahan kepada rakyatnya. Untuk memberikan bantuan kepada rakyatnya yang tidak mampu. Tetapi faktanya di lapangan seperti ini kita cuma diam saja. Saya menggarisbawahi bahwa saya sepakat panja ini segera dibentuk dan kemudian waktu kita ini tinggal 4 bulan efektif. Dan harapan kami juga untuk panja ini nanti hasilnya juga mengikat. Supaya betul-betul panja ini setelah diputuskan dilaksanakan. Bukan didiamkan saja, bukan dibiarkan saja. Jadi itu pimpinan yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi solusi bersama karena hari ini kita duduk bersama-sama lah untuk mencari solusi untuk kepentingan rakyat kita. Kalau memang tidak berhak, ya harus kita tegas. Tidak berhak. Petani singkong itu juga orang kaya-kaya semua. Harus ada grade-grade-nya. Siapa petani singkong yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau dulu saya masih ingat bahwa untuk petani tanaman pangan itu hanya yang 2 hektar. Itu pun hanya pemilik. Sekarang ini penyewa pun juga bisa nebus. Karena permainan kartu-kartu tadi. Nah, ini mohon perhatian dan semua yang kami sampaikan adalah fakta di lapangan. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan persoalan ini untuk kepentingan rakyat kita ke depan. Dan panja saya sepakat untuk segera dibentuk. Dan kalau perlu kita selesaikan dalam waktu singkat ini. Dan insya Allah mudah-mudahan awal tahun depan, awal masa jabatan akan datang, revisi undang-undang tentang perpupukan harus kita lakukan. Sebetulnya tidak ada yang sulit. Yang susah itu adalah kalau kita tidak ada kemauan. Kalau kita bisa merevisi undang-undang masa jabatan kepala desa hanya 3 hari. Kita bisa merevisi undang-undang TNI Polri hanya 2 hari. Bahkan 1 hari. Kalau ini untuk kepentingan rakyat, kenapa kita nggak lakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya? Kemauan. Ada nggak keterpanggilan kita untuk rakyat kita yang sekarang menjerit itu? Dan apakah kita akan bergantung terus dengan komoditi pangan yang menikmati notabene adalah importer besar. Perusahaan multinasional yang kantornya Singapura itu menjadi importer semua. Kita tidak boleh menutup mata masalah ini. Kita harus betul-betul mikirkan masa depan bangsa ini. Jumlah penduduk kita ini makin lama akan meningkat. Dan tidak mungkin kita akan bergantung dari komoditi pangan produk import yang makin lama makin mahal. Demikian pimpinan, mudah-mudahan ini menjadi solusi bersama dan insya Allah mudah-mudahan panja bisa segera dibentuk dan kita mencari solusi bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pak Revindra, silakan. Assalamualaikum, terima kasih pimpinan. Pak Sekjen beserta jajaran Eselon 1.